hanya yang ya berarti berarti berbantuan jadinya karena Em, dia hanya unsur kecil ya, enggak secara keseluruhan menggunakan wizard me ini. enggak, Pak. Cuman di LKPD-nya aja, Pak. Khusus ke LKPD. Ya berarti kan berbantuan, Oh, berbantuan sebentar dulu. di yang mana yang diubahnya, Pak? Pengembangan. Nah, nah, pengembangan KTP interaktif. Nggak apa-apa sih yang ini aja gitu. Tapi kalau di bahasan di dalamnya, di bab 1 sampai bab 5 ya, Iya, atau Pak. bab 1 sampai bab 3 proposal itu sudah berubah, sudah dituliskan bahwasannya ELKPD itu hanya bantuan. Jadi yang menggunakan interaktif itu khusus di ELKPD aja. Kan itu artinya. Oh, berarti Wizardme itu cuma untuk bantuan di LKPD-nya aja gitu, Pak. Nah, ya, sekarang Hmm. ada tantangan buat Riza. Iya, Pak. Bisa nggak Wizard Me ini yang keseluruhannya masuk? Misalnya ada gambar di sana, ada video, ada teks. Oh, bisa, Pak. Bisa, Bisa bisa, ya? bisa. Nah, kalau begitu lebih lebih jangan ELKPD-nya yang ditonjolkan. Apa, Pak? Pengembangan multimedia interaktif saja. Berarti multimedia interaktif itu ada video pembelajarannya gitu, Pak. Ya, semua semua masuk di situ. Oh, Kalau ELKPD aja nanti kita susah untuk melihat peningkatannya. Misalnya hasil hasil tentu dari LKPD. Berarti hasil penilaian LKPD aja yang akan kita lihat efektivitasnya. hmm, Kan nggak bisa hasil belajar karena dia LKPD. Kalau hasil belajar kan hmm. keseluruhan. Nah, ya kan? Oh, Pak, berarti kan rencananya kan di LKPD itu kan, Pak, sebelum mereka diberi pertanyaan itu bisa masukin video di Wizard itu juga, Pak, terus teksnya juga di bawah. Nanti Nah, mereka ngisi makanya di pertanyaan itu. makanya kalau berarti kan yang dikerjakan juga keseluruhan ya. Keseluruhan Hmm. pembelajaran bukan hanya LKPD. Oh, berarti termasuk berarti itu, Pak. Kalau udah dimasukkan video pembelajaran sama teks itu udah termasuk ke Ya multimedia gitu. termasuk semua. Termasuk Oh. langkah 1 PBL-nya apa, orientasi masalahnya mungkin lewat video, orientasi masalahnya dibuat video kasus, lantas mereka nanti bertanya jawab, jawabannya masuk ke Wizard Me. Oh, iya. Atau bisa juga mereka kita buat blended ya. Mereka diskusi dulu atau mengerjakan LKPD secara berkelompok dulu, di luar Wizard Me. Nah hasilnya itu nanti mereka presentasikan lewat Wizard Me. Hmm. Berarti hasilnya diupload. Mereka buat apa hasil diskusi LKPD itu kan, Oh, berarti ditulis tuh, Pak. ya ditulis nanti, setelah itu nanti mereka upload ke ini ke Wizardme-nya. Nah, mereka mempresentasikan hasil itu lewat Wizardme. Dengan menampilkan Wizardme itu mereka berbicara. Artinya Wizardme ini bisa jadi sarana PowerPoint lah untuk menjelaskan apa yang akan mereka paparkan. Pak, tapi di Wizardme itu kan, Pak, kalau untuk mengupload sesuatu itu mereka harus menjadi kan ada untuk I'm teacher atau siswa gitu. Mereka harus klik Hmm, teacher gitu. Gak apa-apa, Pak. oh, masa siswa nggak boleh? Berarti nggak apa-apa aja klik guru kalau siswa tuh, Pak. Nggak apa-apa kalau untuk kepentingan pembelajaran kan nggak masalah. Berarti kan itu sudah terlihat keterbatasan dari aplikasinya. Hmm, Harusnya dalam pembelajaran itu kan tidak guru saja yang mengupload. iya. Kan harusnya semuanya. Nah, itu Hmm. kan bisa ditemukan nanti. Nah, tapi kalau Visa bisa menemukan siswa yang bisa mengupload dengan akunnya, ya itu kan satu kebaruan. Hmm. Nah, coba coba gali lagi tentang Wizard ini apa yang dia bisa. Coba lihat tutorialnya di YouTube apa saja yang dia bisa dengan Wizard ini. Kalau untuk mengupload upload itu Pak bisa cari-cari emang untuk guru yang bisa siswa tuh cuman untuk bisa ngisi yang guru tuh sampaikan, yang guru tuh beri di Wizard itu aja Pak. Nah, berarti kan tidak apa-apa nanti ketika presentasi mereka
mengupload ke punya gurunya atau memasukkan ke WA gurunya, nanti dari WA gurunya nanti baru ditampilkan lewat akun guru di Wizard. Oh, Gitu aja. Nah, artinya kan sudah bisa kita ketahui aplikasi ini sangat terbatas. mm-mm. Tidak banyak hal yang bisa dilakukan. Nah, keterbatasannya apa? Ini misalnya eh, ketika siswa punya jawaban dan itu menginput, mengentry ke Wizardme, dia tidak bisa langsung mengentrikan via akunnya, tapi dia Hmm, harus mengentrikan via akun guru. Nah, iya, dari akun guru nanti yang menampilkan baru nanti dia berpedoman, paparannya mempedomani tampilan dari guru ini. iya, Nah, gitu aja. Sama kayak PowerPoint. PowerPoint misalnya, bisa mau diskusi presentasi, nggak bisa visa yang share screen di Zoom misalnya kan. iya. Nah, bisanya ke saya, berarti kirim ke saya dulu, nanti saya tampilkan yang Hmm, menjelaskan tetap siswa, bukan gurunya yang menjelaskan. Hanya mediumnya menggunakan akunnya guru. hmm. Nggak ada masalah itu. Baik. Oke, jadi pengembangan multimedia saja. Multimedia Multimedia interaktif berbasis web ya. Dia interaktif. web dia Wizard ini. Iya, website, Pak. Ah, Bukan aplikasi. multimedia interaktif oh. Atau web interaktif saja. Tapi nggak dimasukkan, nggak dipertajamkan wizard-nya, Pak. Nggak usah, nanti di bagian penjelasan aja, di bagian dalam aja. Apa sih ya aplikasinya nanti. Biar orang bertanya-tanya. Jadi judul ini menjadi tertarik orang untuk membaca. Ini Hmm, website apa ini? menggunakan. Nah, baru di dalam aja nanti. Biar jadi apa namanya ya, curiosity orang menjadi tinggi. Ini apa sih yang mau dikenalkan oleh website? Apa sih yang mau dikenalkan di tesis ini? Nah, biar dia baca di bagian dalam. Kan harus penulis kan harus punya trik juga agar pembacanya ingin tahunya tinggi kan. Jadi jangan dibuat dibuat langsung kayak ini ya, mohon maaf ya, Bapak gunakan kata-kata yang agak sedikit ini. Jangan telanjang di judul semua, nampak di judul semua, jangan. Ada juga yang kita sembunyikan dengan harapan mereka ingin tahunya berarti dia baca tesis ini itu. Hmm, iya, Pak. Ya kan nggak harus harus punya bakat jurnalis juga kalau menulis. Oke, pengembangan multimedia interaktif menggunakan website berbasis model problem based learning pada materi gotong royong. Kalau kita buatkan gotong royongnya di dalam, sebenarnya tidak ada masalah sih mau dibuatkan di luar atau di dalam. Iya. Ada beda-beda sudut pandang ya. Kalau Bapak lebih melihat materi Pancasilanya, gotong royong di Pancasila ya. Iya, Pak. Nah, di Pancasila kan Bapak lebih lihat materinya pada mata. Pada mata pelajaran aja gitu, Pak. Jadi pengembangan multimedia interaktif menggunakan website berbasis model TBL. Dari gotong royong itu, materi gotong royong itu apa sih tujuan akhirnya? Kayak Sadar sosial ya, sadar ya. sosial, apa tuh? Iya. Kalau dampaknya mereka nggak membersihkan lingkungan sekolah itu apa gitu, Pak. Nanti ada teksnya gitu. Kalau menyambung pada materi, ya nggak apa-apa lah kita pakai idenya. Sekolah dan sekitar. Iya. Atau Materi sekolah. gotong royong aja nggak usah di ini yang di lingkungan di mananya nggak usah. Nanti malah terfokus kita nanti orang nggak baca. Oh saya mau gotong royongnya nggak di sini, nggak dibaca lah. Berarti materi Materi gotong royong aja, gotong Pak. royong aja Hmm. kan website pengembangan multimedia interaktif menggunakan website atau website Wizard aja lah Wizard Me lah buat aja lah Website. ya website Wizard Me Wizard.me ya Iya. berbasis spasi spasi itu. Udah, Pak. Oh, nah, oke, berbasis model pembelajaran, berbasis model problem based learning. Kan. Atau problem based learning ini disingkatkan aja jadi Oh, PBL. nggak boleh, judul Oh, nggak jangan boleh. disingkat, judul Oh, nggak jangan boleh, Pak. disingkat.
Ini ya, kalau judul disingkat dia menjadi PBL. Iya. PBL itu secara internasional bukan artinya problem based learning, tetapi project based learning. Oh. Kalau yang PBL itu secara internasional orang kenal problem solving. Nah, Oh, beda nanti. Dia orang tidak kenal. Singkatnya di dalam aja nanti boleh. nah, Di bagian dalam boleh berarti buat aja satu panjang mulai dari abstrak ya. iya Satu Pak. panjang model problem based learning dalam kurung PBL, ke bawahnya nanti seterusnya sampai akhir tulisan itu PBL semua, nggak ada lagi yang dipanjangkan. Hmm, baik. Nah, itu trik menulis ya supaya tidak terlalu padat ya. Bapak rasa judul ini oke. Cuma gini ya, Hafiza harus tahu kebaruan ini. Itu Nah, yang iya. Bapak tekankan. Kenapa? Karena Bu Afiza sudah mahasiswa S2, bukan lagi mahasiswa S1. Iya Pak. Kalau S1 mungkin oke lah kita mengikut apa yang ada. Nah sekarang kita buat Wizard Mini apa yang dia bisa yang belum dilakukan orang. Hmm, Nah itu, cari itu. Dan cari beberapa teori ataupun hasil penelitian terbaru yang meneliti ini. Berarti Bu Afiza harus melewati itu. hmm, Jangan sama dengan punya orang itu, harus melebihi itu. baik Pak. Nah, gitu. Oke, nah kalau judul oke, kita bungkus judul ini. Nah, sekarang buat Biza kita Bapak berikan keterangan awal aja ya, Iya Pak. supaya Bapak Biza nanti juga gampang mencari data. Baik Pak. Oke, baik kita mulai dari teknik. Tentu seorang peneliti kalau mau ini ya mau meneliti, dia butuh data awal. Iya Pak. Sebagai dasar, perlu nggak ini dikembangkan? Perlu nggak judul ini dikembangkan di pembelajaran di sekolah dasar? Kan itu ya perlu Iya data Pak. awal. Nah, untuk data awal itu teknik apa saja yang Bu Abiza gunakan untuk mengambil data itu? Eh, rencananya untuk data awalnya itu wawancara guru Pak. Oke, Terus wawancara, memberi angket ke siswa gitu Pak. angket ke siswa, apalagi. Ya. Ya terus minta modul gurunya, LKPD-nya, nama-nama siswa kayak gitu Pak. Nah, tentu kita harus mengacu ke model pengembangannya. Ya. Model penelitian pengembangan yang mana yang mau diacu? Yang buat bisa sudah pahami selama ini, misalnya ada 7 model pengembangan ya. Yang pertama ADI, 4D ya. Ya, 4D, Furdi. ADI, ada Bohr and Gall, ada Dick and Carey, ada Plum, ada segala macam ya. Ya Pak. Yang buat bisa mulai pahami yang mana? Yang 4D Pak. 4D sudah terlalu lama. Apa yang terbaru? Mungkin antara Bohr and Gall, Dick and Carey, atau ADI, ADDIE, atau Plum, yang Hmm. mana yang mau ini mau dilakukan? Sudah pernah baca atau tonton YouTube Bapak? Baru separuh malam tadi Pak. Nah, kan, nah, itu kan banyak jenisnya tuh, yang R&D itu kan. Iya Pak. Nah, Bapak buat 7, yang mana yang dipahami? Kalau 4D sudah terlalu lama. Bagus Bapak kalau 4D mengarahkan ke Plum. Itu Jadi Plum, Plum itu dia ada mengenal yang awal itu adalah preliminary research. Jadi penelitian awal, studi pendahuluan. hmm, Jadi data itu nanti yang dia kumpulkan melalui teknik yang disebutkan tadi. Nah, baru dilihat ada masalah nggak dengan data ini. hmm, Nah, yang mana itu dulu harus ditetapkan. Kalau ADI, dia menggunakan sistem analisis. Sebenarnya sama saja. Preliminary dengan ADI itu, dengan analisis awal itu kan sama saja. Dia menganalisis beberapa hal untuk melihat permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan. Sehingga permasalahan ini harus dicarikan desainnya, rancangan produk apa yang bisa menyelesaikan masalah ini. Sama juga dengan Plum. Cuma dia beda urutan kerjanya. Metodenya dia beda. kalau Ini belum sama. itu belum pernah bisa dengar Pak. Cuman Adi pernah bisa dengar Pak. Oh, PTK ya. PTK juga nggak ada, nggak begitu jauh beda ya dengan ini.
Cuma yang membedakannya yang pertama lokasinya luas. Kalau pengembangan itu lokasinya luas, kalau PPK itu lokasinya satu kelas. Kalau pengembangan ini satu kecamatan atau boleh sekolahnya beda-beda kecamatannya, Pak? Kalau Bapak tawarkan se-Indonesia, Jangan, Pak. jangan ketawa. Mau Scopus nggak? Scopus nggak? Sekarang kalau bisa Scopus Q4 itu nggak perlu ujian dan seminar hasil. Langsung bisa diwisuda. Nah, itu kan tawaran. Nah, itu kan tergantung buah pisang mau yang mana. Ya kan? Nah, kalau Scopus dia kenapa Scopus? Karena Scopus itu dia minta wilayahnya luas, nggak wilayah sempit. Kenapa? Karena sifat penelitian R&D ini dia sifatnya adalah general. Produk kita ini bisa diterapkan di mana saja. Nah, biarlah buah pisang dengan di mana daerahnya buah pisang. Sungai Penuh, Pak, Kerinci. Nah, Kerinci, Kerinci itu hanya daerah kecil di Indonesia. Iya. Tapi produk yang dihasilkan dari Kerinci itu bisa global. Bisa dipakai di Papua, bisa dipakai di Sulawesi, di Kalimantan, dan Sumatera yang lainnya, termasuk Pulau Jawa. Nah, itu hakikatnya. Nah, tapi kalau mau tawar ya satu kecamatan sih boleh. Nah, Kalau Bapak maunya satu kabupaten Kerinci itu. sekarang ya, Pak. Ya karena S2 loh, karena S1 aja Bapak tawarkan kecamatan. Masa S2 kecamatan lagi? Kan menjadi apa namanya ya? Seleranya nggak terlalu tinggi untuk pendidikan. Menjadi rendah seleranya. Apalagi selera calon magisternya harus tinggi. Ya kan? Ya, Pak. Nah, jangan iya aja mau kecamatan apa kabupaten. Kecamatan aja, Pak. Oke, nama kecamatan di daerah Kerinci itu yang mana kecamatannya yang mau dituju untuk lokasi penelitian? Kecamatan Koto Baru, Pak. Kecamatan Koto Baru itu terdiri dari di sana gugus atau apa? Untuk Kecamatan, Pak. Kecamatan. nggak maksudnya di UPT-nya itu gugus atau wilayah atau apa? Pembagian SD di kecamatan itu dia Gugus, menggunakan Pak. istilah gugus, Gugus. gugus ya. Iya. Ini yang harus diketahui oleh peneliti. Nah, sekarang catat, cek berapa gugus di sana di kecamatan. Buat kecamatannya dulu, lokasi, lokasi kecamatan. Ketik di sini aja, langsung ketik di sini aja. Di judulnya, Pak. Iya, di bawah judul enter aja. Nah, lokasi, lokasi penelitian di kecamatan ini. Kota Baru, Kabupaten Kerinci ya. Iya, Pak. Nah, oke, Kota Baru, Kabupaten Kerinci. Nah, kerja pertamanya buat aja balik itu, balik bulat, boleh. Data atau cari data berapa gugus di Kota Baru ini. Cari data berapa gugus dan uh, yang ada di Kota Baru. Nah, kalau kita berandai-andai ya, sebenarnya di penelitian itu nggak boleh berandai-andai, harus data pasti ya. Harus tahu berapa gugusnya dan setiap gugus itu ada berapa SD. Nah, kalau memang kita berandai-andai, jika di kecamatan itu ada 3 gugus, ya, jika 3 ya, Ya. kalau 5 ya berarti 5. Kalau 3 gugus, ambil 1 SD per gugus. Oh, satu SD, satu gugus. Ah, 1 SD 1 gugus. Yang bisa dilaksanakan website ini. Jadi jangan dicari SD yang nggak lengkap sarana prasarananya, nanti susah sendiri meneliti. Nah, oke, buat aja keterangan berikutnya di balet aja, balet aja satu ini pakai balet aja. Tahu balet? Hmm. Tuh, di bagian atas sebelah angka tuh. Ah, yang QA tuh ya. Oke, cari data berapa gugus yang ada. Lalu pilih 1 SD di 1 gugus.
Bapak masih menganut ini ya, empat mata angin itu. Ada utara, selatan, barat, dan timur. Berarti ada empat sekolah dasar yang akan menjadi subjek penelitian ini atau objeknya. Empat SD, jadi nggak kenal lagi tiga SD, empat. Pilih, pilih ya, pilih satu SD di setiap gugus. Nah, empat SD yang dijadikan objek atau subjek penelitian. Nah, apa yang dilakukan tentu yang kita diskusikan tadi. Kita harus punya data awal, data studi pendahuluan namanya ya. Yang nomor dua, buat nomor dua, studi pendahuluan. Buat aja, studi pendahuluan aja. Oke, studi pendahuluan. Nah, tadi kan disebutkan ada wawancara, ada observasi, ada angket ya. Iya, Pak. Ada satu hal, kalau Bapak masih mengacu ke analisis awal ya, atau preliminary stage study, biasanya di setiap model pengembangan itu tetap dilakukannya yang pertama kali itu adalah analisis kurikulum. Nah, itu yang pertama, analisis dokumen. Gunakan teknik analisis dokumen, nah, buat di sini, teknik analisis dokumen. Di mana ya, Pak? Di samping. Studi pendahuluan yang pertama itu teknik analisis dokumen. Yang dianalisis ke IAS itu. Teknik analisis dokumen dalam kurung modul ajar atau analisis kurikulum lah. Analisis kurikulum, teknik analisis kurikulum ya, dalam kurung modul ajar. Jadi kita ambil aja satu yang kita analisis, modul ajarnya aja. Dari 4 sekolah tuh satu aja, Pak. Nah, keempat sekolahnya. Oh, Nah, itu yang membedakan PTK dengan pengembangan. Kalau PTK kita cukup satu kelas itu aja. ya. Nah, tapi kalau pengembangan berapa kelas? Empat yang dijadikan objek ya empat sekolah itu kumpulkan modul ajarnya. Baik dia kadang-kadang begini ya, guru itu menyembunyikan dia. Kami nggak punya modul ajar, Iya, Pak. nggak ada yang bisa di ini. Jadi nggak apa-apa Bu, Ibu mau gunakan modul ajar dari internet pun nggak ada masalah. Hmm. Saya hanya menganalisis modul ajar yang digunakan dari internet itu tidak ada kaitannya ke kejelekan sekolah ini nggak ada kaitannya. Pokoknya pintar melobi lah, harus dapat. Hmm. Karena kita berangkat dari situ, kalau nggak ada data itu berarti terjadilah ketimpangan di penelitian pengembangan ini. Pak, berarti minta modulnya itu harus berdasarkan materi ini, Pak? Bukan, Oh, enggak. bukan Berarti berdasarkan boleh materi. bebas, Pak? Ya, boleh juga tentang gotong royong, boleh lah tentang gotong royong. Materinya boleh lah gotong royong. Hmm. Kalau bebas nanti takutnya nggak cocok sama yang kita ajarkan. Baik. Tunggu dulu. Ah, coba skip judul. Gotong royong ini di kapan dilakukannya di SD? Materinya. Di Kerinci. Di itu, Pak, semester 2 sekarang, Pak. Di bulan apa? Bulannya akhir-akhir itu. Mungkin sekitaran mau UAS kayaknya, Pak. Oh, sekitar mau UAS berarti sekitar bulan Juni atau bulan Mei ya? Iya, iya, Mei, Oke, sekitar Mei. kalau Mei sih tidak ada masalah. Takutnya nanti malah di bulan Februari ini ya, ini proses bimbingan masih berjalan. Nanti Iya, mengganti-ganti materi ribet tuh. iya, Pak. Jadi Bu Abiza langsung kontak gurunya. Boleh tanya-tanya di berapa SD itu yang dari empat itu. Materi gotong royong ini kapan dibelajarkan? Hmm. Makanya itu jadi perkirakanlah. Karena membuat proposal itu kita juga planning waktu ya. Iya, Pak. Nah, planning waktu kapan cocoknya materi ini diberikan. Berapa lama waktu bimbingan. Nah, ini Bapak sampaikan aja. Bapak tidak suka yang lambat-lambat. Iya, Pak. Kalau yang lambat-lambat nanti apa yang terjadi misalnya ganti materi ya tanggung jawab sendiri. Ganti materi Bapak sudah arahkan. Kalau memang gotong royong ini di bulan Mei itu cocok. Iya. Malah kita upayakan ya. Sekarang tanggal berapa? 11, 27.
27 bulan 1. Anggaplah awal Februari. Awal Februari dapat data lapangan sampai selesai bab 3 itu kita bimbingan sekarang Januari ya. Februari paling enggak sebelum Lebaran lah. Itu sudah selesai bimbingan bab 3. Artinya Sebelum, ACC-nya tanggal 21 Februari itu sudah ACC tuh. sebelum. Ya, dan itu waktu paling lambat ya. Iya, Pak. Kalau Bu Afiza makin cepat, bisa jadi tanggal 7. 7 Februari, Pak. Ya, bisa nggak? Bisa nggak tuh? 7 Februari bimbingan, Pak. Bukan. Sampai tanggal 7 jadi bimbingan tiap hari. Walaupun online. Sampai Dapat, tanggal 7 observasinya, Pak. ya. Nggak 7 bisa, Pak. kasih dapat data paling tidak tanggal 14 sudah jadi bab 1, 2, 3. Ah, insya Allah bisa, Pak. Nah, itu. Jadi Bapak deadline kan paling lambat itu tanggal 21 sudah ACC. Oke, Pak. Nah, nah, gitu cepatnya Bapak sistem bimbingan jadi nggak ada main-main kalau sudah sama Bapak. Tapi kalau nggak ada yang nggak mau cepat, buat bisanya silakan ganti pembimbing aja. Nih, jangan, Pak. Ya, ganti aja pembimbing. Jangan, Pak. Ya. Karena banyak yang kewalahan kalau sama Bapak bimbingan. Karena bimbingan Bapak itu nggak ada yang menunjukkan satupun. Semua bertanya. Mulai dari awal sekarang ini sudah ujian. Nah, Ujian pertama tadi apa teknik yang digunakan? Itu ujian pertama tuh. Bagi yang nggak tahu, yang nggak pernah baca sama sekali, nggak tahu dia teknik apa sih yang mau digunakan, nggak tahu dia. Nah, bagi yang paham, harus paham dulu ya. Nah, oke. Bisa mau Baik, tapi ya silakan. Bisa mau bertanya boleh, Pak? Hmm, Ada beberapa tesis atau skripsi yang bisa baca tentang pengembangan. hmm. Ada beberapa tesis atau skripsi yang tidak memakai kelas eksperimen sama kelas kontrol. Terus, kalaupun ada pakai, nggak pakai pretest atau posttest, seharusnya gimana, Pak, baiknya? Bapak kembalikan lagi ke sistem bimbingan Bapak. Bapak tidak pernah jawab. Menurut Bu Fiza, mana yang terbaik? Keduanya, Pak. Keduanya, jangan pilih keduanya. Mana ada pilih keduanya. Main pasti-pasti kalau di penelitian. Mau pilih yang mana? Posttest, pretest, Pak. Tapi Ya, nggak pakai kelas eksperimen sama kontrol. kelas kontrol tidak terlalu dibutuhkan di pengembangan. Hmm. Nah, kenapa? Kalau dia sudah pakai kelas kontrol, berarti kita menggunakan double method. Nah, ya. UASI eksperimen juga masuk, pengembangan juga masuk. Sebentar. Ya, Amidah. Iya, Pak. Ah, salam. Sore ya. Sore. Bawa bahan semuanya. Ya, jangan ada yang tinggal. Data-data bawa semuanya. Jangan ada yang tinggal. Oke, oke. Setelah asar ya Bapak ujian jam 2. Setelah asar. Ya, baik, Kak. Oke, Assalamualaikum, Pak. oke, ya, ya. Oke, ya. Pak, Pak. Ya, Assalamualaikum. Ini susahnya kalau mahasiswa ini. Assalamualaikum aja susahnya dulu tuh. Harus dosen dulu nunggu Assalamualaikum. Kalau eksperimen, berarti harus terkontrol sama eksperimen. Tapi di Iya. pengembangan cukup apa ya kelas eksperimen saja, kelas yang kita berikan perlakuan. Baik. Karena semua 4 kelas ini semuanya dapat perlakuan pengembangan produk, ya kan? Nah, itu satu. Kalau mau tidak menggunakan pre-test dan post-test, kita kembali aja ke S1. Ambil nilai siswa, bisa. Mm-mm. Rata-rata nilai siswanya bisa digunakan. Eh, Nah, tapi Bu Afiza mau kembali ke S1. Enggak, Pak. Nah, ya, berarti kita pastikan pre dan post ya. Oke, Kalau pretest sama posttest berarti soalnya tuh sama kan, Pak? sama. Sama. Sama persis. Jadi di awal itu ketika uji coba ya dan implementasi, di uji coba itu kasih pretest dulu, jangan jangan diajarkan dulu siswanya. Hmm. Sedang kosong itu dia nggak tahu apa-apa sama sekali, Oke. kasih pretest dulu. Boleh sih memberikan catatan sehari sebelum ya atau beberapa hari sebelum ringkasan materi Oh. agar dia punya pengetahuan awal. Berikan tapi tidak di jam pelajaran. Misalnya suruh baca aja di rumah tentang ini.
besok sama ibu mau belajar ini gitu. Hmm. Berikan aja outline-nya, ya, istilahnya yang enggak yang secara rinci ya, poin-poinnya saja belajar tentang Rangkuman ini. gitu, Pak. Ya, setelah itu oke, hari hanya langsung kasih pretest dulu. Kondisikan kelas, ambil kecek hadiran dan segala macam, sampaikan tujuan pembelajaran dan segala macam. Setelah masuk kegiatan inti langsung pretest. Hmm. Oh, Langsung berarti pretest. nggak boleh gitu, Pak. Misalnya kan hari ini Visa kasih pretestnya kan, Pak. Habis itu Ya, Visa ngajarnya. boleh juga, tidak ada Boleh. masalah. Boleh juga, Pak. Kalau itu tidak ada masalah. Pokoknya sebelum pembelajaran. Hmm. Pre itu kan sebelum. Oh, berarti nggak harus di saat ngajar itu kan, Pak. Pretest postesnya kan, Pak. Nggak harus, tapi yang Nah. membedakan nanti kan suasananya. Oh. Kalau kondisi pas hari belajar, tentu berbeda persiapan anak-anak dengan kondisi yang sebelumnya, sehari sebelumnya memang nggak belajar. Baik. Akan berbeda nanti, apa namanya, eh, pemotivasi pemikirannya dan segala macamnya, suasana hatinya akan berbeda tuh. Baik. Nah, nanti jangan-jangan dia terlalu santai malah. Malah nggak dia, biar aja lah kan belum tahu apa yang mau dipelajari. Asal jawab aja lah. Jadi dan terjadi yang seperti itu. Asal jawab. Oke, kita acu ke Adi dulu ya. Baik, Pak. Jadi lakukan analisis modul ajar, kumpulkan 4 modul ajar di 4 sekolah ini, analisis. Nah, menggunakan apa? Matrik, menggunakan instrumen. Coba, analisis kurikulum menggunakan instrumen. Langsung sambung aja setelah modul ajar. Sini, Pak. Setelah modul ajar ini, Hmm. sambung. Menggunakan instrumen. Nah, jadi ada teknik, ada instrumen. Nah, itu kalau mau meneliti harus harus ini. Instrumen mat, matrik analisis modul ajar. Jadi di matrik analisis modul ajar itu eh, ada 3 kolom saja cukup tuh. Kolom pertamanya ringkasan. Nah, tunggu dulu. Bu Afiza kalau mau menilai modul ajar guru, apa aspek yang mau dinilai? Yang CP-nya. lebih signifikan terhadap keberhasilan belajar itu apa-apa saja di modul ajar itu. Materi pembelajarannya, Pak, sama langkah-langkah. Materi, Ya. kesesuaian materi dengan CP Ya. ya. Coba buat kesesuaian materi dengan ini, dengan CP dan TP ya. Nah, apalagi yang mau dilihat? Makanya sama Bapak ujian tiap hari. Nggak ada yang bimbingan, nggak ada. Ujian semua. Makanya banyak yang takut bimbingan sama Bapak ya gara-gara itu kan. Langkah-langkah pembelajarannya, Pak. Model atau langkah pembelajaran. Oke, nomor 2, langkah pembelajaran. Nah, ini kan signifikan hasilnya ya. Kalau salah langkahnya berarti bisa jadi salah pembelajaran. Nah, ini kan berbahaya. Menulis langkah-langkah itu stripnya jangan dispasi. Kalau dispasi dia menjadi panjang. Nah, itu trik menulis tuh. Harusnya kan enggak Bapak ajarin lagi nih, trik menulis ini. Jangan dispasi. Jangan. Delete semua strip tuh, buat strip baru tanpa spasi. Atau. Nah, jangan spasi, langsung langkah strip. Jangan dispasi. Itu yang betul menuliskan itu. Langkah-langkah pembelajaran. Atau bahasa lainnya sintak. Sintak pembelajarannya. Nah, itu yang mau dilihat. Kadang-kadang di modul ajar guru itu tidak ada langkah-langkah pembelajaran tuh. Nah, ini menjadi bahan analisis kita. Kalau memang belum ada, ya artinya bermasalah kalau enggak, langkah pembelajarannya nggak ditetapkan. Artinya pembelajaran itu bisa
Sembarangan aja langkah-langkahnya. Mau dari sini, balik ke sini, balik lagi ke situ. Kan enggak teratur. Ini berpengaruh enggak terhadap hasil belajar? Iya, Pak. Hmm, ada dua. Berarti kesesuaian materi CP, materi dengan CP dan TP, modelnya. Apalagi yang bisa dilihat? Eh, Bisa tawarkan apa? apa, Di Pak? judul ini apa yang Bu bisa tawarkan? Model PBL, Pak. Enggak, maksudnya bukan modelnya, media. Medianya video pembelajaran, Pak. Hmm. Di guru itu gunakan media enggak yang berbasis teknologi? Yang dilihat biasanya kan jarang. Jarang. Nah, makanya itu bisa menjadi salah satu bahan analisis. Media berbasis teknologi yang digunakan. Apakah dia gunakan atau tidak? Nah, kan itu yang kita mau lihat. Kita mau analisis dari modul ajarnya saja. Nah, apalagi yang berpengaruh. Kan bisa mau meneliti tentang LKPD kan, Pak? Berarti Nah, LKPD-nya, Pak. nah, tapi kan dari ganti tadi. Oh iya. Nggak, LKPD jadinya seluruhnya. LKPD iya, LDK-nya iya, materi pelajarannya iya, media-media yang membantu pembelajaran juga iya, keseluruhannya. Apalagi selain ini, ada tiga ini. Satu, kesesuaian materi dengan CP dan TP. Kedua, modelnya. Yang ketiga, medianya apa saja yang dia gunakan. Bagus nggak media itu? Cocok nggak? Nah, kan gitu. Itu yang mau kita analisis. Satu lagi lah, apalagi yang bisa dianalisis dari modul ajar guru yang berpengaruh signifikan terhadap kemampuan siswa dan hasil belajar. Rubrik penilaian, Pak. Penilaian, asesmen. Nah, jadi ini lakukan petakan keempat modul ajar itu SD 1 materinya di mana. Nah, tapi Bapak sarankan ada satu hal lagi yang paling penting ini. Pemetaan CP ke TP. Benar nggak guru itu membuat tujuan pembelajaran? Kan ini yang menjadi utama ya. Ya, Pak. Coba diurutkan mana yang utama dari 1 sampai 5 tadi. Kalau 1 sampai 5, saat yang kesesuaian materi dengan CP dulu, Pak. CP dulu yang nomor satu, pemetaan CP ke TP. Karena Iya, itu yang menjadi dasar modul ajar kan. iya, Pak. Nah, itu buat dulu nomor satu paling atas. Pemetaan CP ke TP, apakah TP-nya disusun sesuai CP apa enggak? Yang kedua, apakah TP ini diurutkan dari kemampuan rendah ke kemampuan tinggi? Jangan-jangan dia langsung tinggi aja. Atau bolak-balik, sudah rendah, tinggi, balik lagi ke rendah. Akhirnya pola pikir siswa menjadi terbolak-balik juga. Nah, pemetaan CP ke TP. Ada enggak kata kerja personal yang hotnya yang menuntut siswa harus berpikir tingkat tinggi? Kalau nggak ada, itu jadi permasalahan sekarang. Jadi di TP itu harus ada kata kerja operasional hot. Apakah ada kata kerja operasional? Atau bisa jadi guru itu tidak menggunakan kata kerja operasional. Dia misalnya dia buat memahami. Memahami gimana ngukurnya? Kan nggak bisa. Nah, jadi jangan yang bagian atas itu yang diambil ya. Tetapi bagian beberapa pilihan kata kerja operasional yang ada di bawah itu yang diambil. Baik, Pak. Oke. Apakah ada kata kerja operasional hot? Apakah diurutkan dari level yang rendah ke yang tinggi? KO-nya itu. Dari level KKO rendah ke yang tinggi. Kalau si Popi juga pengembangan, bisa? Kata Kak Popi, kemarin pengaruh atau pengembangan? Kayaknya pengaruh, Pak. Oh, berarti eksperimen dia. Nggak ada masalah sih mau yang mana. Boleh. Nah, apakah kata kerja personalnya bisa diukur apa enggak? Nah, gitu. Kan ada kata kerja personal yang tidak bisa diukur.
Oke, nomor dua, mana yang duluan model daripada media? Medianya, Pak. Media nomor dua, nomor tiga model, nomor empat asesmen. Jadi berurut ya. Nah, baru asesmen. Nomor tiga, model asesmen. Jadi empat ini yang akan dianalisis. Kolom pertama petakalah di SDA, kolom keduanya apa kelemahannya, Hmm. apa kekurangannya, atau hal-hal apa yang belum dikembangkan. Nah, kolom ketiga baru yang akan dilakukan, yang akan dikembangkan. Hmm. Seperti apa? Misalnya, pemetaan CP dan TP-nya seperti apa nanti yang baru. Oke. Medianya media apa saja yang digunakan. Kapan perlu dengan linknya, buat linknya sekalian di situ. Di kolom ketiga. Modelnya seperti apa? PBL ya, buat langkah-langkah PBL-nya. Asesmennya apa saja? Ada formatif, ada sumatif. Ya. Nah, lengkap. Nah, kalau ini dilakukan, buat bisa lakukan, artinya modul ajar sudah siap 50%. Jadi ini modul ajar yang baru untuk pengembangan. Nah, yang kedua analisis apa lagi? Yang pertama kan analisis modul ajar. Yang keduanya analisis apa? Analisis kebutuhan. Nah, butuh nggak Wizermi itu? Wizermi berbasis PBL itu butuh nggak di lapangan? Nah, kita lihat. Dan nanti analisis kebutuhan menggunakan instrumennya apa untuk melihat kebutuhan? Apa yang Bu bisa lakukan? Instrumen, iya yang kayak angket iya tidak gitu, Pak. Berarti Terus ada sama angket. wawancara gitu. Ya, Untuk sih analisis kebutuhan menggunakan instrumen angket satu. Apalagi wawancara satu, Pak. wawancara, observasi perlu enggak? Iya, Pak. Perlu nggak usah lah kalau kebutuhan jarang ya observasi. Angket dan wawancara. Nah, sediakan nanti instrumen angket dan wawancara. Kalau angket boleh dalam bentuk daftar pernyataan yang dia pilih atau pertanyaan. Hmm. Dan upayakan pertanyaan di angket itu pertanyaan terbuka. Yang gampang jawabnya. Nah, berarti wawancara juga harus sediakan panduan pertanyaan, berapa buah pertanyaan yang kita siapkan. Dan jangan bertanya seperti ujian. Nah, ini yang banyak ini yang Bapak mau buat konten YouTube tentang yang awal ini aja, data awal ini nanti Bapak buatkan konten YouTube-nya supaya nggak ini lagi. Kan banyak yang bertanya misalnya, tunggu dulu, coba selesaikan itu dulu. Bapak mau bertanya. Nah, oke. Apa contoh pertanyaan yang akan ditanyakan, Bu Piza, terkait judul ini? Data apa yang mau didapatkan dengan pertanyaan itu? Dari yang bisa baca-baca, Pak, kalau angket kebanyakan yang bikin apakah guru pernah menggunakan Chromebook satu. Oke, itu ya. Cepat. Apakah Ibu menggunakan apa atau apa saja media yang Ibu gunakan kan begitu ya? Iya. Itu pertanyaan ujian, bukan wawancara. Jadi begini ya, prinsip wawancara itu dari paparan wawancara atau informasi yang disampaikan oleh guru panjang lebar itu, kita yang mencari data apa yang kita perlukan. Bukan ditanyakan ke gurunya. Contoh, Bu Biza kan butuh apa saja media yang digunakan. Apakah media asli atau media sudah berbasis internet atau berbasis teknologi lainnya atau media seperti apa. Kan itu yang dibutuhkan datanya. Iya. Jadi pertanyaannya jangan apa media yang Ibu gunakan. Pertanyaannya terbuka. Terbuka itu seperti ini. Buat dia enjoy sehingga setelah mendengar pertanyaan dari kita, pertanyaan wawancara ini, dia tidak mikir dulu mau jawab. Tapi kalau apa saja media yang digunakan, dia bisa jadi mikir. Nah, kalau seorang yang diwawancarai sudah berpikir dulu sebelum menjawab, artinya jawabannya sudah dikondisikan.
Bisa jadi nanti, oh Bu bisa nih muji-muji saya, ini mentang-mentang kuliah di Padang, saya belum S2, dia tanya saya. Kan bisa jadi pandangan seorang guru di Kerinci sana terhadap Bu Fiza yang mewawancarai, kan bisa jadi seperti itu. Akhirnya dia kondisikan, jangan dikira saya di kampung ini nggak berbasis teknologi. Saya punya juga jawaban teknologi. Tapi apakah dia kerjakan? Ya seperti itu. Kita nggak mau. Peneliti nggak mau jawaban yang tidak dikerjakan. Tapi berdasarkan pengalaman ibu. Itu dulu di nomor satu. Bersedia nggak ibu menceritakan bagaimana ibu memanfaatkan media? Itu aja. Biarlah dia jawab bla 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 dengan ketidakteraturannya menjawab ya. Suka hati dia menjawab. Tapi nanti setelah wawancara, nah jangan lupa juga Bu bisa minta izin ya. Bu, mohon Hmm. izin saya rekam wawancara ini. Supaya nanti bisa didengarkan di rumah. Setelah wawancara itu didengarkan di rumah, baru nanti Bu bisa tahu datanya yang mana yang digunakan medianya. Dari apa yang dia sampaikan. Jadi bukan ditanyakan ke dia apa medianya yang digunakan. Tapi suruh aja dia bercerita panjang lebar tentang media. Gimana ibu memanfaatkan media. Nah, kalau ada pertanyaan yang kurang terjawab dan belum sesuai dengan ekspektasi data kita, boleh memberikan pertanyaan berikutnya untuk lebih memfokuskan. Misalnya dia jawab medianya tentang ini aja. Ibu gunakan balok asli atau ibu menggunakan popbook yang asli-asli. Kan nggak ada yang internet tuh, yang asli. Ya. Nah, boleh berikan pertanyaan untuk lebih memfokuskan. Mohon maaf, Ya. Ibu, bisa Ibu ceritakan media yang terkait dengan teknologi, media apa yang Ibu gunakan? Atau bisa nggak Ibu ceritakan pemanfaatan media terkait dengan teknologi yang pernah Ibu lakukan? Itu aja. Nah, jadi dia nggak mengarang jawabannya. Memang yang dia lakukan, pengalaman yang kita minta ya. Ya, Pak. Itu kelemahannya kalau pertanyaannya apakah, nah nanti dia gitu. Makanya siapkan beberapa pertanyaan, rencana berapa pertanyaan yang akan ada diangkat dan diwawancara. Sekitar 8 atau 9, Pak. Oke, pokoknya siapkanlah pertanyaan yang terkait dengan data apa yang akan kita cari. Nah, jadi kaitkan dengan itu. Oke, analisis kebutuhan. Yang ketiga itu analisis karakteristik peserta didik. Ini menggunakan instrumen apa? Tekniknya analisis karakteristik peserta didik. Instrumennya apa? Yang baru bisa temukan kayak yang iya tidak gitu, Pak. Berarti angket ya atau daftar Ya, checklist ya. Daftar ya. checklist. Boleh. Boleh juga dikembangkan. Atau kalau kelas 5 sudah bisa diwawancara dia. Wawancarai. Sama Dia kayak sama iya, sama pertanyaan. kayak guru tadi. Adik-adik yang lebih semangatnya belajar seperti apa sih medianya yang disukai. Nah, gitu kan boleh. Atau anak-anak ibu kan bisa. Bisa dilakukan secara online, bisa dilakukan secara offline. Online mungkin buat G-form, ya kan? Nah, ini banyak data-data yang bisa kita lakukan. Nah, baru nanti yang keempat, analisis media pembelajaran, observasi ya. Iya. Nah, observasi media atau pemanfaatan media pembelajaran. Jadi, peneliti itu, catat dulu. Observasi. Observasi media pembelajaran atau observasi pelaksanaan dan pemanfaatan media pembelajaran. Boleh pelaksanaan pembelajarannya nanti kalau masalah atau medianya. Pelaksanaan, tambah aja lah pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran dan pemanfaatan media. Balik ya. Pelaksanaan. Pelaksanaan pembelajaran dan pemanfaatan media. Jadi banyak hal ini yang bisa dilakukan. Jadi observasi itu tidak satu lembar ya. Apa saja aspek yang akan diobservasi. Bagaimana guru membuat kelompok siswa. Bagaimana guru mengarahkan
siswa ke masalah. Nah, nanti kaitannya ke model pembelajaran. Bagaimana guru mengelola pembelajaran atau mengelompokkan siswa lah, mengelompokkan siswa. Nah, bagaimana guru memanfaatkan media, bagaimana guru melaksanakan langkah pembelajarannya. Nah, semuanya nanti masuk tuh. Itu kita observasi. Bagaimana guru melaksanakan penilaian pembelajaran. Nah, nah, kalau sudah itu, sudah berapa lembar observasinya tuh? Sudah berapa buah? Pelajaran. Satu, dua, tiga, empat, lima, Pak. 5. Belum lagi siswa. Bagaimana siswa belajar? Apakah kolaborasi nggak siswanya? Nah, kan gitu. Ada 10 tuh lembar observasi itu nanti. Makanya di sini yang banyak mahasiswa S2 takut sama Bapak kalau bimbingan. Bapak banyak tuntutan. Tapi kalau itu dilakukan, nah kita paham betul dengan gimana cara meneliti. Nah, oke. Terakhir baru cek ketersediaan sarana prasarana. Ada daftar checklist ini nanti lab. Gini, Bu Fiza butuh berapa pakai PC atau handphone? Pakai laptop, Pak. Berapa laptop? 4 atau 5, Pak. Jangan pakai atau berapa? 4, Pak. Dia 4 kelompok. Nah, sekarang gini, buat Bu Fiza harus kenali subjek penelitian. Ada 4 SD. Di satu SD itu satu kelas. Ya kan? Ya, Pak. Satu kelas itu mau diberi atau dipakai laptopnya per siswa atau per kelompok? Per kelompok, Pak. Satu kelas itu berapa kelompok? Maka Bu Fiza harus tahu juga berapa jumlah siswa A, SDA, berapa jumlah siswa SDB, berapa jumlah siswa SDC dan SDD. Baru kita bisa bagi. Baru lihat ketersediaan itu di sekolah itu. Nah, kalau rata-rata di sana berapa? Berapa per kelas itu? Berapa orang? 20, ada yang 20, ada yang 25, Pak. Kita anggap aja 25, berarti ada 5 kelompok. Iya. Berarti 5 kali 4 berapa visi? Iya. 20 visi. Tersedia enggak? Kalau enggak bisa judul ini kita lakukan. Itu gunanya kita melakukan, mengecek, menganalisis ketersediaan sarana dan prasarana. Kalaupun tersedia, tentu kita mesti lihat juga layak pakai apa enggak. Dan satu lagi juga pertimbangannya, Bu bisa menggunakan jaringan internet apa tidak? Iya, Pak. Nah, artinya cek juga jaringan internetnya, punya wifi nggak dia? Kan nggak mungkin Bu bisa menyiapkan provider sendiri, bawa wifi sendiri dengan biaya kuota sendiri, kan nggak mungkin. Iya, Pak. Atau kalau Bu bisa mungkin ya silakan disediakan semua. Sediakan laptopnya, sediakan internetnya. Artinya SD tahu beres saja. Bu bisa nyiapkan semua. Kalau bagi yang punya duit. Iya, Pak. Oke ya. Nah, Baik, cek Pak. itu. Kalau udah ini, dah. Sudah Bapak rasa, sudah bisa. Jadi simpulkanlah masing-masing data yang ada di 5 hal ini. Misalnya, tentang modul ajar, apa kesimpulannya? Apa permasalahan yang ditemukan dari situ? Itu nanti yang akan dipindahkan ke bab 1. Menjadilah dia latar belakang pengembangan. Data lengkapnya masing-masing ini itu ada di lampiran. Kesimpulannya ada di bab 1. Nah, kira-kira paham nggak tentang bab 1? Iya. Paham ya? Nah, oke. Sekarang bimbingan tidak Bapak mulai dari bab 1, tapi mulai dari bab 2. Bu Fiza kerjakan bab 2 tuntas. Ya, Baik, Pak. apa saja teori yang dibutuhkan termasuk data-data awal ini, apa saja teori itu ada di bab 2 semua.
dan tambahan-tambahan lainnya. Lengkapi itu dan masukkan ke Mendeley. Jadi tidak lagi menggunakan daftar rujukan manual. Di Indonesia sudah menggunakan daftar rujukan digital yang sudah otomatis ya, nggak perlu diketik lagi. Jadi silakanlah download, bisa mencari jurnalnya. Bisa, Pak, insya Allah. Berapa rencana minimal untuk tesis ini? Jurnalnya, Pak. Ya, Baru ditemukan 10 kemarin, Pak. Baru 10. Berarti kekurangan 65 lagi. Minimal 75. Internasional dan nasional. Sekarang mau bisa buka ini. Buka eh, website. Share screen. Buka, boleh pakai Chromebook ya? Pakai Chrome ya? iya, Pak. Buka Chrome. Ganti ganti share screen. Simpan dulu yang ini. Apa sudah kelihatan, Pak? Belum, di stop ini dulu. Baru dibuka yang baru. Bentar. Nanti Bu bisa bagikan rekaman ini ke Poppy ya. Iya, Pak. Ya biar dia punya langkah awal. Tapi kalau dia 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 eksperimen nggak usah. Karena ini khusus untuk pengembangan. Bapak juga dimintai apa rekaman ini. Bapak bisa juga ya kalau waktu terdesak bisa yang Bu Fiza bimbingan Bu Fiza ini aja mewakili. Nah, baik, Pak. Udah, Pak. Udah kelihatan, Pak. Buka scholar.com tentang apa? Buat pengembangan media Wizard.me dengan problem based learning. Ketik aja judul tuh di sekolah dasar. Pengembangan multimedia aja. Multimedia Wizard.me. Wizard.me. Nggak usah menggunakan atau berbasis BBL aja. Wizard.me berbasis BBL. Di sekolah dasar. Nah, ada itu aja. Enter. Berapa buah diperlukan rujukan. Kan gampang tuh. Zaman sekarang mana ada yang susah sih? Ya, Pak Fiza biasanya juga pakai Publish or Perish, Pak. Boleh pakai gunakan itu. Yang internasional pakai website apa nyarinya? Sin apa nama itu? Sign Direct. Ah, ya. Itu akunnya gratis kalau mau di pustaka WNP. Nggak Oh, perlu bayar. Langsung akses Sign Direct. gimana caranya, Pak? Langsung daftar ke pustaka. Oh, WiFi perpustakaan Ya, itu, Pak. ya, betul. Bukan wifi perpustakaan, tapi langsung ke perpustakaannya. Pak, saya mau akun Sign Direct. Apa saja bisa di-download. Iya, iya, iya. Iya, nanti buku 2 ya. Oke, oke, oke. Oke, oke. Ya, ya, masalahnya. Ada. Buka Sign Direct, berarti Sign Direct. Atau buka betul scopus.com. Scopus.com, tapi cari yang open access. Coba buka scopus.com. Scopus, SC, SCO, scopus.com, ya, enter. Klik nanti resource atau sumber resource. Namanya. Scopus, resource. Belum punya akun? Belum, Pak. Bagusnya buka akun Elsevier 1. Elsevier ya. Scopus
Then check access, check if your answer true inside in the. Ini di atas sources, search. Nah, di subject area itu ganti sama title. Subjek area. Title cari. Title. Nah, ketik aja multimedia. Atau Wizardme boleh. Mana yang ada? Multimedia. Oh, itu banyak tuh. Mana yang mau dipilih? Oh, short ini jurnal ya, jurnal. Education aja lah. Education aja ketik. Education. Itu banyak tuh. Cari yang tentang apa. Yang cocok dengan kita. Digital Education Review juga bisa. Kan biasanya kan digital lah. Cari artikelnya. Ambil sortir yang sebelah kiri ini yang open access. Ada nanti sebelah kiri. Ini, oke, oke. Ketik aja jurnalnya. Ini Pak. Oh, itu yang pencarian awal. Coba ke bawah, scroll ke bawah. Oh, nama jurnalnya kalau di Scopus ya. Boleh juga yang Q berapa mau dicari. Dan short type-nya ini cari. Ini kan boleh ada jurnal, ada conference proceeding, ada ini segala macam. Filternya ke bawah, apply. Oh, nggak ada. Saya direct aja. Atau Simago JR. Bisa juga nyari. SCIMAGO JR. Scopus berarti banyak yang ke jurnal ini. SCI, Simago. SC, Ini Pak. Cimago. Still. Ini jurnal ranking. Oke. Ya di situ aja. Coba cek di situ. Kalau nggak nanti pencarian lain. Hanya beberapa contoh yang Bapak berikan ya. Karena lumayan juga. Nanti ini aja. Atau bisa juga menggunakan tutorial YouTube mencari referensi jurnal internasional. Nah, itu aja. Baik. Kalau ini jurnal ini ranking juga apa bisa. Oh ya ini jurnal juga. Desain direct aja. Oke, silakan stop share screen. Kita lanjutkan sedikit lagi. Ini mau acara cukur ini. Jadi Bu Fiza, selesaikan bab 2, lanjut kerjakan bab 3. Include dengan instrumennya ya. Cari instrumennya, bab 2 lanjut ke bab 3 dan terus instrumennya. Nah, itu dulu kita bimbingan pertama. Bu Fiza masih online atau mau ke mana? Sepertinya kalau bimbingan lebih baik ke Padang aja Pak. Nah, Bimbingan karena untuk banyak keterangan-keterangan nanti yang kita butuhkan ya. Kalau di sini kan agak terbatas juga. Iya Pak. Nah, nanti kalau memang iya secepatnya, berapa lama waktu kembali ke Bapak bimbingan? Insya Allah sesuai tanggal yang sudah ditentukan tadi Pak, tanggal 14. Sekarang tanggal 27, kapan ke sini? Paling ketemu Bapak tanggal 14 insya Allah Pak. Kalau terkejar. Terlalu lama? Ke Padangnya Hmm, Terlalu lama itu sekarang tanggal 27. Kalau ke Padangnya tanggal 4 atau tanggal 3. Sudah selesai bab 2, selesai bab 3 dan instrumen. sepertinya belum bisa Pak. Karena Jangan ada belum bisa, mau cepat atau mau lambat. mau cepet. Mau cepat, jangan ditawar lagi. Bapak sudah cepat ini. Iya Pak, insya Allah. Bapak berikan deadline tanggal 6 paling lambat. Bab 2, bab 3 Pak. Bab 2, bab 3 instrumen. Iya, Oke, tanggal 6 paling lambat. Bisa tanggal 1, bisa tanggal 1 minggu ya. Tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, atau tanggal 5. Jangan lewat dari tanggal 6. baik Pak. Oke. Bapak rasa mungkin ada pertanyaan sebelum kita tutup?
Pak, tapi ada salah satu teman Viza nitip pertanyaan boleh, Pak? Boleh, silakan saja. Bapak terbuka aja buat siapa aja. Sampaikan aja ke yang lain-lain itu. Bapak terbuka. Kawan Mau diskusi Viza apa nanya, aja. namanya Hanafa, Pak. Nah, Dia nanya kalau seandainya kan Pak, dia terkejap sempronya sekarang kan Pak, hmm, semester 2. Dia ngambil kelas 4. Nah, pas penelitian dia nggak kekejar anak yang kelas 4 tuh, otomatis mereka udah naik kelas 5 Pak. hmm. Nah, itu gimana ya Pak? Apa boleh, apa namanya? Apa dia bilang tadi? Apa boleh siswanya yang baru tadi Pak? Itu yang dikatakan proposalnya jelek. Perencanaan waktunya jelek. Makanya itu dulu yang dikoordinasikan ke gurunya. Ini materi ini kapan? Hmm. Makanya kita diskusikan dari awal tadi kan itu. Supaya tidak terjadi hal-hal seperti ini. Atau paling tidak penggantian materi. Ternyata setelah saya seminar proposal dan validasi, habis berapa bulan waktunya, materi ini sudah lewat. Harus kejar lagi, marah dong orang lapangan, orang di SD. Ini kami udah selesai, Bu. Kalau Ibu ulang lagi, marah-marah siswa saya. Artinya perencanaannya mesti yang matang dari awal. Koordinasikan, Ibu, materi ini kapan diberikan, maka baru kita prediksi berapa lama saya bimbingan, berapa lama saya validasi. Nah, paling tidak kalau diambil 1 bulan atau 1,5 bulan bimbingan dengan rutin ya, dengan intensif, nanti tambah validasi mungkin per orangnya sekitar 1 minggu, berarti 3 minggu. 1,5 bulan berapa minggu? 6 minggu. 3 minggu. 9 minggu kita udah laksanakan penelitian. Nah kalau 9 minggu dari tanggal 27 berapa tanggal? Bulan apa? Anggap aja lah, kita awal Februari. Berarti Maret sudah 4 minggu. April sudah 8 minggu. Berarti awal bulan Mei kita meneliti materi apa yang awal bulan Mei. Itu yang namanya orang punya perencanaan yang baik. Nah, kita juga harus prediksi apa kendala-kendala bimbingan. Misalnya, ya mohon maaf, kadang-kadang Bapak ya asesor nasional ya, kadang ada kegiatan mengasesor di luar kota, di luar provinsi. Lantas, tanggal yang kita janjikan itu menjadi terundur, dipending bimbingannya. Nah, belum lagi hal-hal itu. Atau hal-hal lain, atau sakit. Bisa jadi Bapak yang sakit atau si peneliti yang sakit. Kan ngulur waktu. Makanya harus dimatangkan perencanaan itu. Itu sebenarnya yang inti proposal itu yaitu bagaimana kita membuat perencanaan penelitian. Nah, ada dia. Mana dia? Kalau dia bertanya, suruh keluarkanlah wajahnya di Enggak, ininya Pak, mana. dia lagi observasi, Pak. Katanya mana tahu boleh siswanya itu siswa yang baru gitu, enggak siswa yang waktu dia observasi gitu, Pak. Ya, akhirnya kan berbeda karakteristiknya. Apa gunanya kita melakukan analisis karakteristik siswa? Hmm. Kebutuhannya. Orangnya berbeda. Itu hasilnya akan berbeda. Ya kemarin dia sempat ya Fiza sempat kasih tahu kayak gitu Pak, tapi dia bilang kalau seandainya dia ubah dari kelas 4 ke kelas 5 gimana katanya. Tapi materinya diganti gitu. Tapi siswanya tetap itu. Ya, nggak apa-apa. Nah, Kalau kan itu masih mending orangnya sama. iya. Karena kita akan mewawancarai orangnya berdasarkan data itulah orangnya itu yang paling penting subjeknya itu. Kalau Hmm. subjeknya udah ganti, artinya ganti semuanya. Tapi kalau orangnya sama, kelasnya berbeda, Bapak rasa mungkin masih bisa dikondisikan ya. Berarti tinggal ganti ke kelasnya aja sama materinya Ya, aja gitu. materinya yang perlu diganti. Makanya perlu, karena ini ya, karena kita juga mempertimbangkan kondisi pelaksanaan pembelajaran di sekolah, nggak mungkin kita ganggu. Kalau kita ganggu, nanti dampaknya atau efeknya akan banyak. Misalnya, yang pertama siswa bosan atau siswa protes, ini sudah dipelajari lagi, pelajari lagi. Nah, dan kita mengambil hasil pretestnya pun juga tidak akan valid lagi karena mereka sudah belajar. Artinya mereka sudah tahu. Bisa jadi nanti antara pretest, skor pretest dengan skor post-test ini sama. Nah, kalau sama, apa yang mau dilakukan? Nggak bisa lagi melakukan penelitian. Justru harus rendah skor pretest. Nah, kalau skor pretest dan skor post-test sama, ya artinya enggak berhasil.
Itu sudah indikasi. Gitu aja. Kalau Mama iya, sarankan yang anak yang naik kelas 5 itu penelitiannya. Mungkin ada perubahan di bagian data awal ya. Baik. Terpaksa observasi ulang istilahnya data yang terkini. Hmm. Oh, berarti kalau dia siswanya udah baru, berarti harus ulang lagi observasinya gitu, Pak. Iya, karena waktu itu berbeda, pemikiran orang itu berbeda, pengalaman itu berbeda di setiap waktunya. Nggak bisa kita samakan data tahun kemarin, kita samakan dengan data tahun sekarang. Semua bergerak dinamis. Nggak ada yang sama datanya. Mungkin ya ada kesamaan, tapi ya di beberapa hal. Di beberapa hal lain dia sudah berubah. Apalagi kelas 4 ke kelas 5 PD-nya itu kan berubah tuh. Tentu sistem pembelajarannya juga berubah, motivasinya juga berubah. Kalau dulu dia masih takut-takut, lipat-lipat tangan. Nah, kelas 5 dia udah mulai ini, mulai besar, akhirnya dia mulai berani. Nah, kan karakteristiknya menjadi berbeda. Hmm. Kalau dulu mungkin dia suka yang gaya-gaya SpongeBob, kalau sekarang dia suka Bobobo, Boboiboy, atau suka yang apa? Nah, kan berbeda karakteristiknya. Nah, itu. Oke. Baik, Pak. Oke, ya, baik, mungkin itu saja. Jadi tanggal 6 maksimal ya, paling lambat tanggal 6 itu sudah ada bimbingan bab 2, bab 3 instrumen. Coba tunggu, kita coba lihat dulu tanggal 6. Ya, coba. Tanggal 6 itu. Oh, hari Jumat, Pak. Ya, deadline-nya hari Jumat, karena hari kerja itu hari Jumat. Sabtu kan nggak mungkin. Hmm. Bapak kan juga pengen liburan juga. Masa bimbingan terus sih? Kapan sih? Udah lah. Atau tawar dikit lagi, Pak. Tanggal 9 aja, Pak. Nggak ada tawar menawar untukmu. Kalau mau cepat, kerjakan itu. Iya, Pak. Ya, biar semua mahasiswa takut sama Bapak gara-gara ini, nggak apa. Bapak terima kalau takut gara-gara ini. Tapi kalau takut berhadapan sama Bapak ya itu yang nggak Bapak terima. Karena ketakutan itu hanya masalah emosional mahasiswa saja. Setelah dia ketemu saya baru saya obrak-abrik. Memang tipikal saya pemarah kalau bimbingan dan selalu bertanya. Makanya nggak ada yang mau diharapkan dari saya, nggak ada. Yang diharapkan dari saya cuma satu, jalan. Apa yang mau dilakukan kalau begini kondisinya, Pak? Itu aja. Dan saya mengartikan yang bimbingan itu ya seperti itu. Bukan menunjukkan orang, tapi memberikan arahan. Oh ini udah belok ke kiri nih, nggak cocok lagi dengan tema tesis. Sudah belok kanan dikit. Ah, Bapak berikan arahan aja. Yang berjalan siapa? Yang berjalan adalah mahasiswa. Nah, mudah-mudahan ini juga menjadi apa ya? Nggak apa-apa juga nanti bisa bagikan video ini supaya yang lain pada tahu. Jadi ternyata sama Pak Iwan itu nggak harus ditakuti. Justru takut kita dekati dia. Banyak-banyak diskusi sama dia. Ah, akan hilanglah rasa takut. Ya kan kebanyakan orang kan secara emosional. Belum ketemu orangnya udah takut duluan. Ternyata ketemu orangnya tambah takut. Demikian ya, bisa ya. Terima kasih banyak, Pak. Oke, nggak ada waktu lagi, waktu luang. Pokoknya kerjakan maksimal tanggal 6 kita ketemu. Baik, Pak. Oke, baik. Mungkin itu saja. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan juga karena kondisi yang memisahkan ya terpaksa dilakukan bimbingan secara online. Ada prinsipnya Bapak oke-oke saja, nggak ada masalah. Nah, mudah-mudahan ini juga bisa atau tidak mengurangi proses bimbingan yang secara offline. Baik, Pak. Baik, demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Oke, oke ya. Jangan lupa di-share rekamannya ke Iya, Bapak. Biar Bapak bagi semua ke medsos, jadi tahu orang bimbingannya. Biar bisa jadi inisiatornya. Gini yang ditakutkan sama Pak Desandi. Coba kalian pikir. Mau takut apa mau jalan? Oke baik. ya? Ya, Pak. Oke ya.